Selamat siang, good people. Sebelum mulai, aku mau ngingetin untuk jangan skip iklan ya. Bantuan kalian sangat berharga untuk perkembangan channel kami. Terima kasih. Seperti kata aku tadi, selamat siang. Karena dari pagi aku harus meeting, baru masuk dapur sekitar jam 10-an. Sebenarnya masih pagi, tapi bagi aku itu udah siang. Karena lihat aja tuh, jam 10 Ama udah hektik ngurusin pia kacang atau 7 pia pesanan orang. Belum lagi manggang roti 1000. Bersyukurnya roti 1000-nya tidak banyak, cuma 40 biji. Karena beberapa hari kemarin penjualan roti kami menurun lumayan drastis sampai 50%. Alasannya karena roti pabrikan dari kota mengeluarkan varian roti krim baru dengan harga Rp1.000. Jelas, kami tidak bisa bersaing. Pabrikan biasanya membeli bahan dalam jumlah besar. Mereka sekali beli tepung terigu bisa sampai 1 truk gitu. Sedangkan kami sekali beli tepung terigu cuma 1 karung 25 kg. Biasanya dalam penjualan retail, kalau beli bahan dalam jumlah yang banyak, harga bahan akan jauh lebih murah. Kasarannya dikasih harga grosiran gitu. Daripada orang yang cuma beli 1 atau 2 biji saja. Gak apa-apa, rezeki gak ketuker kok. Yang penting tetap semangat. Seperti hari ini, ada saja rezeki dari orang kota yang tiba-tiba memesan 80 buah pia kacang. Pia ini kami jual dengan harga 2.500 per buah. Isinya kacang hijau manis. Aku yakin hari ini Ama bangun siang karena kemarin tidur jam 1 subuh. Lupa waktu sih Ama kalau sedang baca novel. Apalagi kalau lagi seru-serunya. Udah gak bisa diajak kompromi. Tapi Ama masih ngeyel dengan bilang dia bangun tepat waktu. Udahlah, masalahnya aku tuh gak bisa dibohongin. Apalagi setiap hari aku yang bertugas memasak roti. Biasanya jam 9.30 semua roti sudah masuk ke dalam oven. Hari ini sampai jam 10 roti masih belum mengembang dengan sempurna. Berarti Ama telat dong ngulanin rotinya. Tapi ya namanya nenek-nenek, gak mau ngalah sama cucu. Apalagi kalau urusan dapur. Jadi ya diiya-iyain aja biar seneng. Alhasil jam 10 pun Ama masih ribet baru mau masak. Dapur ini milik Ama seorang. Padahal aku mau goreng ikan aja, Ama itu udah gemeteran satu badan. Trust issue banget kalau cucunya yang masak. Padahal ya teman-teman, selama aku hidup merantau ke Jakarta sendirian, setiap hari aku masak untuk diriku sendiri loh. Dan hasil makanannya enak-enak kok. Jadi goreng ikan itu bukan sesuatu yang susah buat aku. Tapi aku sempat baca satu komentar dari kalian yang bilang bahwa orang tua itu ingin merasa dibutuhkan. Apalagi kalau orang tuanya seperti Ama yang dari kecil sudah bekerja di dapur. Gak sudi sih beliau kalau cucunya yang datang dari kota ini tiba-tiba menguasai dapur. Gimana tuh? Bisa-bisa ditendang balik aku ke kota. Bercanda ya. Jadilah aku hanya bisa membantu Ama memanggang roti dan kue-kue jualan dia. Terima kasih atas saran dari kalian agar Ama memakai sarung tangan ketika bekerja di dapur agar lebih higienis. Sayang banget, saran itu lumayan ditolak mentah-mentah sama Ama yang masih punya pemikiran jadul. Katanya, dia tidak bisa merasakan tekstur adonan kue dan roti kalau nggak memegang secara langsung. Selama sebelum bekerja, tangan tuh harus dicuci pakai sabun dan air mengalir sampai bersih. Kalau 2 hal itu sudah dilakukan, baru deh boleh memegang adonan. Meskipun dapur kami tradisional dan masih terkesan jadul, tapi dapur kami selalu bersih, apalagi meja roti. Jujur, udah terlalu sering aku dimarahin Ama kalau lupa mencuci tangan, tidak membersihkan meja sampai kinclong, atau lupa melapisi meja dengan plastik sampai kapok dan gak mau ngulang kesalahan yang sama. Mending bener daripada dimarahin mulu. Tapi emang gitu ya pemikiran orang tua. Pernah gak sih kalian merasa orang tua itu terlalu overthinking, lebay, dan overprotective?
Karena aku sering merasa kalau orang tua itu suka membesar-besarkan hal kecil. Tapi semakin dewasa, aku semakin paham kalau mereka tidak mau kesalahan kita menjadi kebiasaan yang nantinya akan merugikan kita kelak. Contoh nih ya, dari SMP, aku tuh suka banget pakai make up. Sebelum pergi ke sekolah, aku selalu menghabiskan waktu 20 menit hanya untuk memakai sunscreen, lipstick, blush on tipis-tipis. Pokoknya hampir setiap pagi mama selalu memarahi aku dengan bilang kalau aku akan telat sampai ke sekolah. Nyatanya, meskipun aku menghabiskan waktu 30 menit lah memakai make up, aku tidak akan terlambat sampai ke sekolah. Karena kami selalu bangun kepagian gitu. Dan jujur, selama 3 tahun itu, aku merasa mama aku lebay banget sih, melebih-lebihkan segalanya. Tapi ternyata semakin dewasa aku baru paham. Bukan karena terlambat ke sekolahnya, tapi mama mau mengajarkan aku untuk melakukan apapun dengan cepat dan sigap. Baru kepikiran sekarang. Iya ya, dulu pakai sunscreen aja 20 menit. Lama banget. Kalau kebiasaan lelet itu aku bawa sampai sekarang, kayaknya aku gak bakal dapat kerjaan deh. Karena baru kepikiran loh, jadi orang dewasa itu ternyata gak gampang. Jadi, buat kalian yang mungkin capek diomelin orang tua terus, atau dimarah-marahin terus, coba deh lihat garis besarnya. Mungkin ada maksud yang tidak tersampaikan di balik semua ocehannya. Jangan langsung marah. Coba dipikirin dulu baik-baik. Kalau memang marahnya itu maksudnya baik, kenapa nggak diterima? Meskipun keluarga kami tinggal di pedesaan, resep juga masih jadul dan tradisional, kami tidak pernah asal membagikan resep ke internet. Setiap sore sebelum ngonten, kami selalu menguji coba resep minimal 2 kali, agar resep lebih akurat dan cocok di lidah masyarakat. Seperti hari ini, kami mencoba resep jadul jajanan kesukaan Ama ketika dia kecil. Kalau sudah oke, barulah kami membuat videonya untuk teman-temannya Velin di YouTube. Percaya deh, kami itu begitu kritis akan rasa makanan, apalagi Ama. Makanya resep yang kami bagikan selalu akurat enaknya. Hari ini aku akan mengajak kalian ke kebun tomat milik kami. Sebelum kalian bingung, lah kebun tomat kami letaknya di mana? Kebun tomat kami letaknya tidak di dalam rumah, melainkan ada di desa seberang. Sekitar 10 menit perjalanan menggunakan motor. Sekarang, kebun kami lagi kebanjiran musim panen. Jadi, setiap hari pagi dan sore kami harus pergi ke kebun untuk memetik buah tomat. Musim panen tomat itu 3 bulan sekali. Dari awal bibit ditanam sampai berbuah. Lihat deh, cantik-cantik ya buahnya. Tips paling penting yaitu tanaman tomat harus ditanam di tempat yang menerima cahaya matahari paling terang. Tomat tidak suka tumbuh di tanah yang lembab. Maka dari itu, kita tidak boleh sering menyiram tanaman tomat. Takutnya tanaman nanti cepat mati. Kalau kalian mau budidaya seperti kami, ada baiknya jangan langsung tanam ke semua lahan. Coba-coba bibit dulu. Karena sering sekali bibit tomat yang katanya bagus, ternyata bukan bibit unggul loh. Tomat-tomat yang kami petik akan dibawa ke pasar untuk dijual. 1 kilonya dihargai 7.500. Cukup murah, apalagi kalau musim panen seperti ini. Lumayan, uangnya bisa untuk tambahan penghasilan kami. Kalau kalian punya pekarangan yang luas, bisa nih dipakai sebagai kebun kecil-kecilan. Dan mungkin tomat bisa jadi pilihan yang cocok, karena tidak memerlukan perawatan yang ribet dan mahal. Hari ini janji dibayar lunas. Aku ngajak kalian untuk berkeliling dan melihat kebun tomat kami. Gimana? Seru kan? Aku paling suka metik tomat sore-sore begini. Gak panas dan bisa sambil melihat sunset. Ini langit udah mulai malam. Yuk pulang. Jangan lupa supportnya dengan memberikan like dan juga subscribe ya. Besok jangan lupa mampir lagi. Anggap aja rumah sendiri.